kader-kader PKS dan Demokrat yang sering nyerang-nyerang partai buruh di sosial media. Beraninya cuma di sosial media. Namanya apa? Apa? Soal sosial media berani, wakilnya nggak ada yang datang. Namanya apa? Jaga, jangan sampai ada provokasi yang masuk ke dalam area kita. Kita diskusi cukup panjang tentang kondisi perburuhan yang ada di Indonesia, membicarakan bagaimana kesejahteraan buruh, bagaimana perlindungan buruh, bagaimana sistem pengupahan, termasuk regulasi yang ada di Omnibus Law. Ternyata setelah saya assess, bukan menolak Omnibus Law, tapi klaster tenaga kerjanya menurut kawan-kawan ini masih bermasalah. Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 2023 udah disahin. Ya, betul. Terus sekarang apa yang bisa dilakukan? Kami berharap Partai Buruh bisa masuk dalam parlemen threshold 30 kursi. Masuk ke tahun politik, Partai Buruh bisa apa? Serikat Buruh upah melulu. Kami bicara jaminan sosial. Orang tanya, ngapain orang nganggur dibayar? Lo ngapain juga kita bayar pajak waktu bekerja? Saya punya kawan-kawan di buruh. Untuk makan aja dia susah. PHK seenaknya. Pesangon kecil. Upah nggak naik 3 tahun. Kan nggak adil. S1 aja outsourcing sekarang. Dan dikasih upah minimum. Ya kalau kita lulusan UI, lulusan IPB, ITB, kita tolak. Lulusan kampus-kampus yang biasa aja, dia mau. Kau boleh kaya, tapi jangan miskinan kita. Aksi besar-besaran untuk memperingati Hari Buruh Internasional alias May Day sudah digelar 1 Mei kemarin. Nah, sebetulnya apa saja suara-suara yang ingin digaungkan oleh kawan-kawan buruh selain Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 yang sangat ditentang habis-habisan oleh para kawan-kawan dari Serikat Buruh. Kita akan mendengarkannya langsung dari Presiden KSPI Said Iqbal. Terima kasih. Jadi kemarin 1 Mei sudah berlalu, selain Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 yang sudah terlanjur disahkan dan ingin dibatalkan rencananya gugatannya di MK, apalagi sih poin-poin yang digaungkan kemarin? Ada 6 poin yang memang disampaikan oleh, karena ini kan aksi gabungan Partai Buruh dengan KSPI dan Serikat Buruh lainnya. Nomor 1 yang disebut oleh Mbak Livi, 1, cabut Omnibus Law Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Nomor 2, cabut Parliamentary Threshold 4% dan Presidential Threshold 20%. Yang ketiga adalah sahkan RUU PPRT dan deklarasi Hostum. Hostum itu hapus outsourcing, tolak upah murah. Dan yang keempat adalah reforma agraria dan kedaulatan pangan. Yang kelima adalah terkait dengan tolak RUU kesehatan. Ya, kemudian yang keenam, pilih calon presiden 2024 yang pro buruh dan kelas pekerja. Sebelum kita bedah satu-satu, ini buat saya dan juga banyak pihak pasti menilai ini May Day yang beda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena di tahun ini sudah ada Partai Buruh. Seperti yang tadi Bang Said di awal sudah katakan, ini adalah gabungan dari memang kawan-kawan buruh dan juga dari Partai Buruh yang juga ikutan. Karena kelihatan dari poin yang dituntutnya pun tidak cuma bicara soal kepentingan buruh, tapi juga ada parliamentary threshold, ada kemudian memilih presiden dan segala macam. Apa yang kemudian jadi pesan dari Partai Buruh juga nggak cuma bicara soal politik, tapi juga betul-betul misi kawan-kawan buruh itu juga tetap jadi nomor 1 di aksi May Day? Ya, Partai Buruh itu dilanjutkan kembali. Sebelumnya almarhum Bang Mokhtar Pakpahan kan pernah mendirikan partai ini, kemudian berhenti sekitar 2 kali pemilu, dan kami hidupkan kembali hanya satu penyebab, yaitu menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Kelompok kelas pekerja tidak hanya buruh, buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, buruh migran, PRT, urban poor konsorsium, informal, dan kelompok milenial, Gen Z yang berayah ibu kan kelas pekerja, sopir, ojek. Mereka merasa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, bukan hanya merasa, mereka paham benar bahwa dampak dari Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini outsourcing seumur hidup, tidak ada batasan. Kemudian juga mereka paham kontrak terus-menerus tanpa periode seumur hidup, upah murah, pesangon gampang, PHK gampang, pesangon kecil. Tanah petani juga melalui bank tanah akan terampas. Kemudian juga musim panen raya importir boleh mengimpor daging, garam ataupun beras, kedelai dan lain sebagainya.
mereka paham benar itu akan mengancam masa depan dan anak-anaknya. Oleh karena itu, secara politik kekalahan ini harus dilawan. Secara konstitusional, ya mendirikan partai politik. Yang paling mungkin Partai Buruh sudah ada, dihidupkan kembali oleh 11 inisiator, kelompok buruh, kelompok petani, dan kelompok-kelompok kelas pekerja lainnya. Maka May Day tahun ini diorganisirnya adalah tidak hanya Serikat Buruh, karena 4 konfederasi besar Serikat Buruh, 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia, Urbanpur, UPC, Jala PRT, dan kelompok guru dan tenaga honorer bergabung di sini. Maka diorganisir oleh Serikat Buruh. Itu menyatu jadi isunya. Nah, itu yang kemudian isunya membuat jadi satu. Tapi yang kemudian jadi pertanyaan gini, selama ini kan buruh dengan agenda-agenda politik itu selalu berseberangan. Apa yang kemudian jadi agenda yang biasanya keluar dari gedung hijau sana, kemudian itu biasanya selalu berseberangan dengan kepentingan para buruh. Itu yang kemudian menyebabkan kenapa aksi May Day selalu terjadi besar-besaran setiap tahun. Dan betul berulang, ya? bener. Oke, dan selalu berulang, setuju ya. Nah, tapi kemudian sekarang gini, Partai Buruh seberapa besar kemudian kepentingan buruh itu betul-betul akan disuarakan, itu yang kemudian jadi pertanyaan. Jangan sampai kemudian selama ini suara-suara buruh yang selalu harusnya jadi poin utama di luar dari perpolitikan yang biasanya seperti itu terjadi, kemudian sekarang harus jadi satu suara. Jangan sampai begitu. Seluruh dunia ada 3 aliran dalam membangun sebuah negara ya. Satu aliran kelompok pengusaha, mereka aja mendirikan partai pengusaha. Satu aliran lagi kelompok agama, mereka juga seperti CDU, CSU di Jerman, Angela Merkel itu kelompok agama. Dan satu lagi kelompok kelas pekerja, buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja lainnya. Oleh karena itu di Indonesia 2 kelompok ini sudah ada kepentingan mereka dalam perjuangan sosial politik. Tapi di kelompok kelas pekerja kan nggak ada. Siapa yang bicara upah tentang di parlemen? Siapa yang bicara tentang outsourcing yang ditolak di parlemen? Siapa yang bicara tentang masalah tanah untuk petani? Tentang agraria, konflik agraria? Begitu pula siapa yang berbicara tentang jaminan makanan, jaminan perumahan atau jaminan Tapi sosial? sejauh mana bisa dipastikan Partai Buruh itu kemudian nanti tidak akan jadi satu suara, nggak akan paduan suara dengan sekarang yang udah ada di DPR? Karena 3 aliran yang berbeda ini, interestnya berbeda. Kelompok buruh melalui Partai Buruh, kalau di Eropa ada Sosial Demokrat, kalau di Amerika Latin Sosialis Pekerja. Mereka akan memperjuangkan isu-isu yang memang diperjuangkan oleh kelompok buruh. Isu upah, ada nggak partai politik di parlemen yang bicara upah? Nggak ada. Nah, oleh karena itu Partai Buruh ini akan dijadikan kepanjangan tangan Serikat Buruh untuk memperjuangkan upah. Karena dia fungsinya legislasi, pengawasan dan juga budgeting, maka 3 fungsi ini akan dikerahkan oleh Partai Buruh untuk memenangkan isu upah. Begitu pula isu jaminan sosial, termasuk di dalamnya isu tentang tanah untuk petani, isu tentang perahu yang tidak pernah dimiliki oleh nelayan, isu tentang guru dan tenaga honorer yang tidak pernah diangkat menjadi PNS. Bang Said, tapi kan selama ini sudah ada KSPI, buat apa lagi ada Partai Buruh? Secara politik kan nggak bisa. Tapi kan kita bisa mendorong partai politik yang ada di parlemen untuk kemudian. Itulah tadi yang selama ini terjadi. Akibat partai politik selama ini yang ada 2 aliran ini tidak pernah berpihak pada kepentingan buruh. Yang tadi Mbak Livi bilang setiap May Day selalu mengusung isu yang sama, isu outsourcing, isu upah, isu reforma agraria, kan sama. Harusnya kan partai politik menjawab itu. Sehingga dari tahun ke tahun isu itu tidak muncul. Barulah puncaknya. Yang tadi saya bilang terjadi Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Baru kesadaran kelas pekerja ini perlu ada sebuah alat perjuangan politik sebagaimana di seluruh dunia. Mau di mana? Amerika. Saya kebetulan ILO Governing Body. Saya salah satu pengurus Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Saya berkantor di Jeneva. Setahun 4 kali saya bersidang di sana. Saya melihat, saya ketemu Lula, saya ketemu Obama, saya ketemu Sarkozy, saya ketemu Kevin Rudd. Mereka mengatakan, masa di Indonesia nggak ada partai buruh? Negerimu itu 56,4 juta, itu buruh formal. Serikat-serikat buruh banyak. Terus siapa yang memperjuangkan secara politik? Baik politik anggaran, politik regulasi, maupun pengawasan. Dinas Tenaga Kerja, yang nggak bayar THR aja nggak mampu tuh. Dari tahun ke tahun nggak bayar THR. Tapi kalau dia punya kekuatan politik, dia bisa panggil menteri. Kenapa ini nggak terjadi?
Kemudian di dalam politik anggaran kita bisa bilang, oh ternyata pengawasannya lemah karena tidak ada anggaran untuk pengawasan. Kalau itu kasih pengawasan. Kenapa outsourcing merajalela? Oh ternyata pengawasannya, kalau gitu kasih pengawasan. Kenapa kemudian tanah dirampas yang menjadi hak petani dengan sistem konsep bank tanah? Benih dan pupuk yang mahal. Kita bisa diskusi sama Menteri Pertanian. Oke, sekarang gini, ini kan akan jadi bisa dikatakan sebagai comeback-nya Partai Buruh ya kan di pemilu besok. Yeah. Dengan aksi kemarin May Day, kemudian masuk ke tahun politik, Partai Buruh bisa apa? Yang pertama tentu kita harus mengejawantahkan yang tadi saya bilang cabut Omnibus Law Undang Cipta Kerja. Mbak Livi kan lihat, 9 partai politik sama aja, walaupun 2 menolak ya, PKS dan Demokrat. Tapi tahun 2020 yang dulu pertama disahkan, kami minta mereka untuk jadi saksi fakta di judicial review tentang uji publik di MK. Nggak mau tuh. Sebenarnya intinya sama. Mereka nggak peduli sama kaum kelas pekerja. Itu biasa. Karena mereka partai yang agama, memang orientasinya agama. Partai yang nasionalis, kapitalistik, dia orientasi pengusaha. Nah kami kan orientasi buruh, di mana meletakkan kelompok buruh, bukan hanya buruh ya, buruh petani nelayan yang saya sebut kelas pekerja ini dalam konteks keputusan politik. Kan nggak ada. Oke, tapi kan sekarang Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 2023 udah disahin. Ya, betul. Terus sekarang apa yang bisa dilakukan? KSPI kah atau Partai Buruh kah? Apa yang bisa dilakukan? Dua-duanya seiring sejalan. Kami berharap Partai Buruh bisa masuk dalam parlemen, DPR RI, parliamentary threshold 30 kursi. Di basis-basis buruh. Cukup 16 provinsi, 29 dapil dari 84 dapil. Nggak usah semua. Karena ini basisnya di sini. Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian ada Kepri, ada Sumatera Utara, ada Kalimantan Selatan, ada Maluku, Maluku Utara, Papua. Di sini kita akan memastikan kelompok-kelompok buruh, petani, nelayan, guru dan tenaga honorer di 16 provinsi ini bisa membawa kepentingan itu. Nah dari situ kita bisa mengatakan outsourcing kami nggak setuju, kami minta untuk dicabut. Kami nggak setuju upah murah dan tapi inti semuanya itu kami nggak setuju Omnibus Law. Nah Mbak Livi jangan lupa, Partai Buruh tidak hanya bicara tentang hal-hal yang selalu dipersoalkan oleh orang kan, Serikat Buruh upah melulu. Kami bicara jaminan sosial. Apa itu jaminan sosial? Jaminan sosial adalah yang meliputi jaminan makanan. Kalau bahasa kami, haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Berarti kan itu diskusi politik anggaran. Politik anggaran, 500.000 aja kita kasih. Tiap orang miskin, dengan jumlah orang miskin 27,7 juta, kita bulatkan 30 juta orang, kali 500.000 rupiah per bulan. 15 triliun. 15 triliun kali 12, 180 triliun. Kami bisa bilang, apa yang salah? Kau ambil infrastruktur, kau ambil tentang kegiatan agama, kami minta ini. Orang dijamin makan. Tentang jaminan pendidikan 20% untuk anak buruh dan petani dan kelompok-kelompok kelas pekerja, apa yang didistribusikan untuk mereka bisa sekolah. Jaminan perumahan. Dulu tentara, polisi, TNI, Polri, PNS, buruh swasta. Saya ingat benar ibu saya, mertua saya. Begitu pensiun punya rumah. Hari ini jangankan pensiun, yang ada sakit asma. Karena nggak ada rumah lagi yang dijamin oleh Perumnas. Dulu kan Perumnas kita kenal benar. Ada Perumnas Klender, Perumnas Bekasi, Perumnas Depok. Sekarang nggak. Kita harus pastikan jaminan perumahan. Begitu pula jaminan air bersih. Dan yang terakhir, jaminan pengangguran. Orang tanya, ngapain orang nganggur dibayar? Lo ngapain juga kita bayar pajak waktu bekerja? Kan biasa. Ketika kita sehat, wajib hukumnya bayar pajak supaya negara maju. Begitu kita nggak bekerja, negara bayar kita. Nah, itu namanya jaminan sosial. Tapi kan di tengah kepastian ekonomi global yang nggak terlalu stabil sekarang kondisinya, meskipun Indonesia bisa dikatakan nggak terlalu berimpak ya. Tapi kan kemudian sampai akhirnya Undang-Undang Cipta Kerja itu disahkan, walaupun dari sebagian pihak menilai ini sangat pro kepada para pengusaha, bukan pro kepada para pekerja. Tapi kemudian gini, yang bisa dilihat dari teman-teman KSPI, dari teman-teman buruh melihat sistem upah murah, sistem outsourcing yang juga nanti diprediksi akan makin menggila setelah ini betul-betul diimplementasikan. Apa bentuk-bentuk pencegahannya? Satu, memastikan regulasi berpihak pada keseimbangan. Kalau ekonomi tumbuh, secara bersamaan daya beli harus dinaikkan. Jangan ekonomi tumbuh akibatnya paradoks economic growth. Ekonomi tumbuh, PHK di mana-mana, upah kita murah. Ini aneh. Indonesia negara terkaya nomor 7 di dunia. Kemudian Indonesia pertumbuhan ekonomi nomor 3 di dunia setelah India, Filipina, Indonesia.
Ekonomi tumbuh di atas 5, rata-rata 5, kecuali COVID waktu itu sempat minus dan kembali lagi ke 3, rebound, sekarang ke 5. Pertanyaan saya, kenapa upah nggak naik? Itu berarti ekonomi yang tumbuh dinikmati orang kaya. Kita nggak anti orang kaya. Yang kita anti, kenapa semua redistribusi kekayaan itu ke orang kaya? Harus dikasih juga ke kalangan menengah bawah, yaitu dalam bentuk jaminan sosial untuk buruh dan kelompok-kelompok petani yang di agroindustri. Upah dong. Anda lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu disumbang di atas 50% oleh konsumsi. Apa itu konsumsi? Instrumen yang paling kuat adalah upah dan jaminan sosial. Anda bisa bayangkan, Mbak Livi bisa bayangkan, ketika kita membangun sistem jaminan pensiun, katakan 12%, jangan ecek-ecek 3%. Uang itu nggak bisa terkumpul, akumulasinya nggak terkumpul. 12% kayak di Jepang, 3% dibayar buruh, kita yang bekerja, 9% dibayar oleh pengusaha. Nah, kita bisa bayangkan itu 30 tahun loh, uang nggak dipakai. Yang sekarang uang jam sostek itu ada hampir 500 triliun sekarang. Kemana itu uang yang implikasinya ke kita? Nggak ada. Kecuali JHT nanti kita ambil. Kalau kita sakit, sekarang udah BPJS Kesehatan. 30 tahun, hitungan kami di Partai Buruh, itu bisa 1.000 triliun. 1.000 triliun itu menjadi cadangan negara. Maka konsep Partai Buruh yang dibawa adalah selain pasar uang, pasar barang, ada 2 lagi. Pasar tenaga kerja dan pasar sosial. Tapi sekarang kan gini Bang Said, setuju nggak sih kalau dengan asumsi pemerintah tuh nggak bisa menangin dua-duanya, nggak bisa juga menangin buruh dan juga para pekerja, nggak bisa juga menangin para pengusaha. Jadi memang harus milih. Kalau ibarat kata memang harus ada salah satu yang memang harus lebih dominan diprioritaskan, memasukkan investasi atau mempertahankan para pekerja yang ada di dalam. Itulah makanya 3 aliran politik itu menjaga keseimbangan. Di seluruh Eropa, di seluruh Amerika Latin deh. Kalau kita terlalu Eropa terlalu jauh, ke Amerika terlalu jauh. Lihat aja Jepang dan Amerika Latin deh yang dekat sama kita. Silih berganti partai politik itu berkuasa. Ketika Partai Buruh berkuasa, pasti upah layak, kemudian lingkungan hidup dan HAM serta jaminan sosial prioritas. Tapi kalangan pengusaha gimana sih sekarang? Kalau kalangan pengusaha merasa, loh ini kok kos terus, gue bayar iuran ini, bayar iuran itu. Ya kalau Partai Buruh berkuasa dia akan bilang, lo berbagi dong, lo udah untung, lo lihat pertumbuhan ekonomi, semua ke kamu. Kamu bisa beli apartemen, kamu bisa beli mobil. Kayak saya kelas menengah, saya nggak mau pura-pura. Saya bisa beli mobil, saya beli apartemen. Tapi anggota saya punya kawan-kawan di buruh, untuk makan aja dia susah. PHK seenaknya, pesangon kecil, upah nggak naik 3 tahun, kan nggak adil. Maka ketika Partai Buruh berkuasa biasanya, termasuk Sosial Demokrat, kebijakannya akan memang terlalu ke kiri tengah. Dia akan menjaga keseimbangan. Nggak mungkin juga pengusaha dihantam. Siapa yang mau usaha kabur, investasi kabur, yang domestik pindah. Nggak mungkin. Tapi dia akan bilang, lo untung, kau boleh kaya, bahasa saya ya. Kau boleh kaya, tapi jangan miskinin kita. Tapi emang bisa begitu nanti kalau Partai Buruh betul-betul lolos parlemen? Lihat Brazil. Brazil itu Lula da Silva. Saya waktu itu tandem di satu seminar internasional di Los Angeles. Saya duduk dengan Menteri Tenaga Kerjanya Brazil, saya duduk sebagai pemimpin KSPI, bukan Partai Buruh. Saya bicara jaminan sosial, dia bicara upah. Saya tanya, berapa upah Lula berkuasa naik? 30%. Setiap tahun, 8 tahun dia berkuasa, 2 periode. Nggak bangkrut tuh perusahaan, tapi Lula bilang, kalau kamu saya naikin upah, uangnya nggak boleh keluar daerah. Nggak keluar Brazil, nggak boleh keluar dari daerah. Akhirnya, konsumsi naik. Karena purchasing power-nya naik. Konsumsi naik, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, Lula bilang, kan Anda lihat, daya beli masyarakat saya naik. Saya kasih regulasi yang mudah. Kau bikin pabrik tekstil, kau bikin pabrik makanan yang melimpah. Saya kasih kemudahan regulasi. Saya kasih pinjaman yang bunganya kecil. Itu kan keseimbangan. Nah, menurut Abang kenapa itu nggak bisa dilakukan di Indonesia? Karena Partai Buruhnya belum ada. Di luar dari Partai Buruh yang belum ada, Bang. Maksudnya memang belum ongoing di parlemen. Secara politik kita nggak berdaya, Mbak Livi. Kita teriak apapun upah, malah dijawab Omnibus Law. Kita minat outsourcing dihapus, dijawab Omnibus Law. Bebas, nggak ada di dunia. Tapi Bang gini loh, suara buruh itu kan gede ya. Sekarang ini kan mau masuk tahun politik, banyak dong pasti partai politik yang juga mendekati teman-teman buruh. Banyak, pasti nggak mungkin nggak, karena itu sumber suara buat mereka. Ada nggak tawaran-tawaran yang memang dilakukan? Ya kalau lo mau dapat suara buruh, ya lo harus pro buruh dong. Poin-poin apa yang kemudian bisa ditawarkan? Ada 4 pembeda partai buruh dengan partai lain. Satu,
captive market. Anggota kami 10 juta. Ya. Tambah 1 istri atau Satu keluarga lah. Ya, suami 1 anak. Koefisiennya kan 1,4 kalau jam sostek. Punya 24 juta. Udah ubah kayak di situ. Tinggal kita bilang, upahmu mau naik nggak? Kau mau berjuang nggak bersama tentang upah yang selama ini susah? Kau mau nggak terhindar dari outsourcing? Anakmu udah kau sekolahkan sampai S1 aja outsourcing. Gila kan ini sistem. Nggak ada di luar negeri manapun. S1 aja outsourcing sekarang. Dan dikasih upah minimum. Ya kalau kita lulusan UI, lulusan IPB, ITB, kita tolak. Lalu lulusan kampus-kampus yang biasa aja, dia mau. Yang daripada penting dia kerja. nganggur, yang penting kerja. Adil nggak? Nggak adil dong. Nah, yang kedua adalah segmented issue. Oke. Partai Buruh akan tawarkan kepada 24 juta aja, nggak usah ngomong yang lain. Terlalu ambisius. Buruh formal 56,4 juta, dengan keluarga 7 juta. Ambisius. Saya udah bilang kawan-kawan, ubak-ubak aja di 10 juta yang dia punya keluarga, jelaskan tentang kita mau berjuang upah. Oke. Jelaskan kita mau berjuang outsourcing. Jelaskan tanah petani kita kembalikan, reclaiming, reforma agraria, dan kedaulatan pangan. Jelaskan pada petani itu kita anti impor. Saya yakin dan percaya. Lula melakukan itu 3 kali pemilu. Pemilu pertama dia menang terbatas. Oke. Pemilu kedua, ketiga dia berkuasa. Itu juga dilakukan Pedro Castello di Peru, Boric di Chili, Oke. Anthony Albanese sebelumnya, Kevin Rudd dan sebagainya. Itu perjuangan kaum kelas. Memang butuh waktu, tapi kita kerja keras di segmented aja. Oke. Nah yang ketiga, kita daily working party. Enggak pemilu aja kita kerja. Orang PHK kita belain. Partai Buruh ada namanya Posko Orange bersama organisasi serikat buruh lain. Orang nggak dibayar THR kemarin, kita belain. Orang yang tanahnya di sama oknum ya, oknum tentara, oknum polisi dirampas. Pertambangan inti rakyat dirampas, kita belain. Oke. Begitu kita belain, mereka paham. Oh kami butuh ya kalau begitu. Nah, perjuangan kelas ini membangun kesadaran kelas dengan daily working party, itu akan orang. Bang, tapi gini, masuk kalau kita mengubah sistem, mengubah kebijakan, sampai kemudian nanti kalau memang semangat abang nanti bisa terwakilkan dan masuk ke parlemen, mengubah satu kebijakan itu butuh waktu. Tapi kalau kita bilang teman-teman buruh untuk penyesuaian upah, untuk kemudian memperhatikan dari sisi outsourcing, kesejahteraan mereka seperti yang dari tadi kita bahas, ngisi perut lapar tuh gak bisa nunggu. Jadi ya makanya makan gak bisa nunggu. Makanya tadi saya bilang, andai kan Tuhan izinkan kami duduk di parlemen 30 kursi loh, saya nggak main-main, saya berkeyakinan 30 kursi, dan itu basisnya di 16 provinsi aja dan 84. Pertama yang saya minta nanti sama fraksi Partai Buruh, tunjangan makanan. Kan saya udah bilang tadi, haram hukumnya orang kelaparan. Kau punya uang 2.700 triliun APBN, 2025 Presiden Jokowi memperkirakan hampir 4.000 triliun. Kau kasih 180 triliun. Apa bangkrut ini negara? Katanya saya bilang 500.000 ibu jamu gendong, buruh kontrak, buruh outsourcing, tukang beca, ojek sekarang dari 1 juta susah. Oke. Nah kita kasih makan 500.000 kali kan tadi saya bilang 30 juta orang miskin dan tidak mampu, 15 triliun. Kali 12 bulan, 1 tahun 180 triliun. Cukai rokok berapa? 120 triliun. Ini kan tentang politik anggaran. Kok ambil infrastruktur, tapi kami minta 180 triliun orang kasih orang makan. Dan itu bukan konsep Partai Buruh aja kok, rakyatmu juga. Ya kalau kau nggak mau kita bilang nanti. Nah, tentang tadi orang jangan kelaparan, itu memang sebuah komitmen negara sejahtera welfare state yang kami ingin bangun. Karena saya lihat di Brazil dan Peru itu, ini negara kaya begini, masih ada nenek-nenek mati, kekurangan makan, di Yahukimu ratusan orang busung lapar. Ini nggak adil kalau menurut saya. Tentang makanan memang prioritas kami. Dulu orang miskin itu dilarang sakit. Maaf, bukan kita ingin sombong. Kami KSPI, KSPSI yang melawan arus kepada pemerintahan Pak SBY. Saya mau dipenjara berulang-ulang, diancam. Kami lawan di pengadilan negeri. Kami demo hampir setiap hari. BPJS itu 80% tanpa bermaksud menyombong. Konsep yang kami serahkan ke DPR, diolah oleh DPR, ada Mbak Rike, ada Menteri Agung, dan kawan-kawan yang lain, menjadi yang sekarang ada undang BPJS. Itu perjuangan siapa? Serikat Buruh. Oke, nah sekarang gini, kemarin setelah kemudian ada aksi May Day, apa yang kemudian direspon pemerintah? Seperti biasa, janji-janji. Kalau kenapa dibilang janji surga? Karena tiap tahun isunya sama, yang dijanjikan sama, hasilnya nggak ada gitu kira-kira. Iya, karena secara politik Mbak Livi,
Persoalan bangsa ini ketidakadilan secara politik. Sekarang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa penghijauan tahan? Kalau kita pergi ke seluruh dunia, no social justice without social security. Tidak akan pernah ada keadilan sosial tanpa jaminan sosial. BPJS kita berdarah-darah loh turun. Dulu ada sebutan dilarang orang miskin sakit. Ada Kompas yang nurunin berita. Itu membuat saya terharu dengan berita Kompas tuh. Kompas berperan serta membuat saya bangkit ngelawan. Seorang ayah di KRL menggonggong anaknya sudah mati. Dia pergi ke dinas pemakaman ke DKI ditolak karena miskin. Bayar kan ke pemakaman. Dia pergi ke dinas pemakaman Bogor, di Bogor tempat dia tinggal, naik KRL kan, digotong-gotong, ditolak. Dia balik lagi ke Jakarta. Apa itu negara Republik Indonesia gitu loh. No social justice without social security. Itu yang saya omong di depan DPR waktu itu. Bapak-bapak, puan-puan dan tuan-tuan ini kaya. Mau mati di mana aja bisa beli, bahkan tempatnya udah pesen. Ini orang miskin. Saya ambil Kompas. Benar, saya ingat banget itu. Orang miskin hanya karena dia miskin. Sebidang tanah buat anaknya nggak bisa. Baru parlemen DPR itu bereaksi. Kita perlu jaminan sosial. Kita perlu jaminan kesehatan. Oleh karena itu kita lawan dengan istilah konsep lobby aksi. Kita gugat Pak SBY, Pak Budiono, Pak Marzuki Ali, Ketua DPR, 8 menteri kami gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemenangan itulah yang kemudian melahirkan sekarang BPJS. Unlimited biaya, seluruh jenis penyakit, seumur hidup. Bang Said, ini kan udah 10 tahun nih pemerintahan Pak Jokowi ya. 10 tahun depan lah tepatnya. Ini perubahan apa yang dirasakan teman-teman buruh selama 10 tahun ini kira-kira? Dan apa yang kemudian bisa jadi refleksi untuk evaluasi? Karena kita mau ganti presiden kan tahun depan. Kalau dari sisi buruh ya, saya mendapat masukan yang sangat kuat, Omnibus Law. Itu sangat menyakitkan buat buruh. Outsourcing seumur hidup, karyawan kontrak seumur hidup, upah murah, buruh perempuan yang mengambil cuti haid dan cuti melahirkan, tidak ada kepastian upah. Orang bisa di PHK seenaknya. Saya terus terang marah sekali dengan Pak Menko Perekonomian. Maaf ya saya sebut nama. Easy hiring, easy firing. Saya bilang, saya debat melalui media juga saya ngomong. Kasih tahu menteri itu. Dia bukan yang berkuasa buat Republik ini. Memang kau pikir dia yang kasih kerja ke kita. Kita pontang-panting buat anak istri. Sekedar upah minimum, kau pikir gampang kita dipecat. Orang mau bekerja itu untuk seumur hidupnya. Mengabdi di perusahaannya. Berkontribusi buat di perusahaan. Karena dia menteri kan jadi berpengaruh. Gampang pecat, gampang untuk merekrut. Ya kau enak aja ngomong karena kau kaya. Nah itu kan menyakitkan yang kayak begitu. Nah oleh karena itu kebijakan yang dilakukan Pak Jokowi dengan para menterinya menyakitkan terhadap Omnibus Law ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Tentu ada hal lain yang juga yang nilai-nilai positif. Antara lain meningkatkan peran daripada BPJS Kesehatan untuk melayani kepesertaan BPJS. Ada juga seperti itu dengan KJS kan dimulai KIS. Kalau Indonesia KIS ya, Kartu Indonesia Sehat ya. Kemudian ada juga upaya untuk membangun perumahan-perumahan buruh, tapi itu tidak cukup. Itu case by case. Esensinya adalah tentang daya beli. Tingkatkan daya beli, maka rakyat akan berjuang sendiri. Tapi saya tidak bilang mengatakan daya beli satu-satunya upah. Alat instrumen daya beli konsumsi yang lain adalah jaminan sosial. Nah, itu yang ditinggalkan. Harapan apa sih yang diharapkan dari teman-teman buruh untuk presiden baru kita nanti tahun depan? Semua menumpukan di partai buruh. Makanya kita akan tentukan nanti capres melalui konvensi partai buruh dan nanti rapat presidium. Masih panjang. Intinya cabut Omnibus Law. Itu juga yang kita ngomong ke Pak Ganjar, ke Pak Anies, ke Pak Prabowo. Tapi saya nggak tahu Pak Prabowo karena sempat ngomong bahwa 80% Omnibus Law itu sudah mengadopsi kepentingan buruh. Tapi sudah ketemu dengan para capres ya? Baru Pak Ganjar. Pak Anies sebelum beliau dicapreskan, saya udah ngobrol. Pak Anies kan bicara tentang pasar sosial, kami juga bicara pasar sosial. Tapi waktu itu sebelum dicapreskan sudah mulai didengung-dengungkan. Artinya beberapa pokok-pokok pikiran kita sudah meyakinkan para capres ini. Tapi sekali lagi ya, koalisi partai buruh mewakili kelompok kelas pekerja termasuk buruh tidak akan pernah dengan koalisi partai politik yang mengesahkan undang-undang Cipta Kerja. Koalisi kami adalah dengan pribadinya. Tentang kemudian kami tidak akan tercantum. Tapi kalau partai politik hampir semuanya mengesahkan undang-undang. Makanya partai buruh beda. Gimana dong? Partai buruh beda. Loh, Mbak Livi, waktu kita masih belum berpartai, kami mendukung Pak Prabowo 2 kali pemilu.
Tapi kami nggak berkoalisi dengan Gerindra. Kami bukan underbow Gerindra. Kami dengan Pak Prabowo-nya. Bentuknya apa? Kontrak politik. Kontrak politik itu yang kami harapkan Pak Prabowo ketika itu ya, kalau jadi presiden, menjalankan. Sekarang siapa capres yang dukung Partai Buruh? Kontrak politik. Kita nggak perlu dengan partai politik yang mencalonkan sebagai koalisi apapun namanya, yang mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Nggak perlu. Forget it. Yang kami perlu, Anda sebagai presiden seluruh rakyat Indonesia, kami punya kontrak politik ini dari sisi buruh. Jadi kami akan bekerja, tentu akan biaya sendiri. Tapi kan enaknya Partai Buruh udah punya basis buruh. Datang aja ke kota-kota industri, kumpulin orang, pidato, main sosial media. Murah kan? Nggak perlu bayar-bayar. Tapi yakin ya bahwa kemudian agenda politik yang dibawa oleh Partai Buruh ini justru tidak hanya sekedar memanfaatkan suara para buruh, tapi juga betul-betul menjadi wadah aspirasi untuk kemudian menyuarakan keluh kesah mereka. Anda bisa lihat siapa yang mendirikan Partai Buruh. 11 organisasi serikat buruh, 4 konfederasi serikat buruh besar, 60 federasi serikat buruh tingkat nasional, 1 serikat petani terbesar, ada Urban Buruh Konsorsium, ada buruh migran, ada Jala PRT, Forum Guru Tenaga Honorer. Dari situ kelihatan bahwa basis partai ini partai gerakan. Betul-betul pasti akan menyuarakan aspirasi insya Allah, buruh ya. Dan yang kedua, kami bekerja daily working party. Seorang Said Iqbal, orang tahu hari ini, besok, sekarang, tetap dia akan berada dalam garis untuk membantu. Mas Said, dari 3 capres yang sudah berhembus namanya digaungkan, sekarang baru Ganjar Pranowo yang ditemui atau menemui kawan-kawan dari serikat buruh. Jadi suaranya ke Ganjar? Tidak. Enggak. Karena di Partai Buruh enggak atau belum? Belum. Lebih tepatnya belum. Diulang nih. Lebih tepatnya belum. Lebih tepatnya belum. Karena di Partai Buruh punya 3 tahapan mekanisme yang harus dipatuhi oleh Partai Buruh. Jadi bukan karena presiden, partai yang nentuin. 1, Rakernas. Rakernas sudah berlangsung Januari 2023. 2, konvensi calon presiden. Sekitar bulan Juni-Juli 2023. Terakhir, rapat presidium. Siapa rapat presidium Partai Buruh? Yaitu 11 organisasi pendiri. Itu sekitar Juli Agustus. Tapi ini gini, yang pasti diharapkan jangan sampai kemudian adanya serikat buruh yang sekarang tergabung menjadi Partai Buruh, jangan sampai kemudian itu hanya memanfaatkan suara para buruh tanpa kemudian mengedepankan aspirasi mereka. Tapi justru sebetulnya diharapkan betul-betul jadi wadah bagi justru para buruh. Justru para buruh yang memanfaatkan Partai Buruh. Betul. Partai Buruh memanfaatkan. Anda bisa bayang, saya presiden KSPI, disuruh juga jadi presiden Partai Buruh. Uangnya dari mana? Tenaganya dari mana gitu. Tapi ini bukan masalah memanfaatkan. Ini tentang sebuah cita-cita. Oleh karena itu sebuah cita-cita harus ada wadah yang lebih besar. Kalau semua serikat buruh fragmentasinya luas, perpecahan, maka partai adalah alat di mana cita-cita itu diletakkan, dibangun, dan saya hanya menjaga keseimbangan, Mbak Livi. Kau boleh kaya lah, tapi jangan miskinkan kami. Itu aja sederhana. Terima kasih sudah datang di Livi On Point. Itu dia tadi perbincangan saya mengenai bagaimana kemudian misi-misi dan juga harapan para teman-teman buruh di May Day kemarin.